Apa kabar Sobat Kesoy? Ketemu lagi dengan saya di channel Serba Kesoy. Biar kere tapi harus tetap asoy. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah earphone dari brand QKZ, yaitu QKZ VK3. Kalau bahasa Jawanya sih ya VK3 ya. Alasan saya review earphone ini karena pertama, harga QKZ VK3 di bawah 100.000. Kedua, QKZ VK3 punya spesifikasi di atas harganya, yaitu frekuensi range 20 Hz sampai 40 kHz. Frekuensi range yang umumnya ditemui pada earphone dengan kisaran harga di atas 200.000. Sedangkan VK3 yang saya beli hanya di kisaran harga 90.000. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita unboxing. Oke, pertama dilihat dari packagingnya. Ciri packaging QKZ yang simple, hardcase kecil yang dibalut karton hitam dengan logo QKZ dan emblem Hi-Res audio di bagian depannya. Ini di bagian belakangnya nggak ada spesifikasi tentang earphone-nya ya. Hardcase-nya sendiri bisa dibilang bonus satu paket. Lumayan kan, nggak perlu beli hardcase lagi. Langsung aja ke bagian pelengkap earphone di dalamnya. Di sini ada bungkusan eartips cadangannya ukuran S dan L. Lalu juga disertakan klip untuk earphone-nya. Untuk packaging yang simple, lumayan oke juga ini bonusnya. Kalau buat eartipsnya sendiri, saya ngerasa ini eartips yang cukup standar. Bahannya karet silikon dan agak sedikit keras teksturnya. Ya pokoknya standar lah. Lanjut ke barang utamanya. Pertama dari bawah dulu. Plug jacknya ini udah berjenis L-shape, gold plate jack 3,5 mm. Build quality-nya lumayan bagus, walaupun desain tampilannya ya biasa aja. Terus bagian yang tersambung ke kabel utamanya ini juga ada strand relief-nya yang jenisnya tuh stiff, jadi agak kaku dia. Terus di sini ada kabel utamanya yang dibungkus material berbahan rubber atau karet berwarna merah tua. Untuk bagian wire splitnya, housingnya ini terbuat dari material plastik yang desainnya juga biasa aja. Ya nggak glossy ataupun doff, dan nggak ada logo QKZ di bagian manapun pada wire splitnya. Kabel dari wire split ke housingnya juga terbuat dari material yang sama dengan kabel utamanya. Ya nothing spesial sih, tapi kabel bagian ini lumayan tebal kalau menurut saya, jadi nggak mudah putus kalau ketarik. QKZ VK3 ini juga dilengkapi mikrofon dengan satu tombol multifungsi. Seperti ya umumnya earphone-earphone di kelas carry asoy ya. Satu tombol untuk menerima dan menolak panggilan, juga play, pause, previous, dan extract saat mendengarkan musik. Desain dan tampilannya juga ya standar aja sih kalau menurut saya. Lanjut kita ke bagian housing earpiece dari QKZ VK3 ini sendiri. Di bagian housing earpiece-nya ini dilengkapi earhook yang terbuat dari semacam kawat yang dibungkus material berbahan karet. Jadi kita bisa adjust atau setting sendiri sesuai bentuk telinga masing-masing. Lalu di bagian pangkalnya ada indikator L dan R-nya. Dan walaupun kelihatannya seperti tipe detachable atau bisa dilepas pasang, tapi kabel QKZ VK3 ini tipe permanen dan nggak bisa dilepas pasang. Untuk housingnya sendiri terbuat dari material plastik berwarna hitam dengan desain bentuknya yang sedikit unik. Mungkin untuk dipaskan dengan rongga telinga luar. Dan karena bentuknya yang agak unik ini bisa membuat orang salah mengira bagian kanan dan kirinya bila tidak melihat indikator L dan R pada pangkal kabel di housing earpiece. Untuk bagian nozzle-nya ini kelihatannya diameternya agak lebih kecil dari nozzle yang ukurannya 4 mm. Dan di dalam nozzle-nya ini juga ada earwax guard-nya yang material terbuat dari semacam logam. Selama rangka earpiece-nya kokoh, earwax guard dari logam ini menjadi sebuah nilai plus kalau menurut saya. Lalu bagaimana dengan suaranya? Seperti semua earphone yang saya uji, QKZ VK3 ini sudah melalui lebih dari 3 bulan pemakaian. Yang berarti dengan pemakaian rata-rata 3 jam per hari, artinya sudah lebih dari 200 jam pemakaian. Jadi kira-kira gimana ya suaranya? Earphone yang tipenya over ear ini sebetulnya cukup nyaman digunakan dalam waktu lama. Cukup kedap, tapi buat beberapa orang, earhook-nya ini bisa membuat telinga menjadi kurang nyaman. Suaranya sendiri sedikit berubah semenjak unboxing hingga setelah 3 bulan. Kalau menurut telinga saya, karakter suara setelah unboxing lebih ke arah warm to dark. Setelah 3 bulan, tetap warm tapi sedikit lebih ke arah balance. Bass, mid, vokal, dan treble-nya ya kira-kira seperti diagram ini. Pertama dimulai dari bassnya. Bassnya ini nikmat, punchy, dan cukup dalam.
tapi agak sedikit bumi atau punya ekor yang sedikit panjang. Detil pada sub bassnya terdengar baik, empasisnya juga terasa. Efek dentuman atau sonic boom bisa tertangkap dengan baik. Ya, pokoknya bassnya cukup mantap, walau ekor sub bassnya terdengar cukup panjang juga. Midnya kalau menurut telinga saya ini agak dominan ya, terutama di bagian mid low-nya yang sedikit over. Jadi ada kesan seperti tertutup selimut tipis sampai ke sektor high. Walau begitu, vokalnya tetap tebal, jelas, dan terasa solid. Tapi nggak berkesan kalau vokalnya maju. Cukup balance, juga nggak ada tanda-tanda piercing atau vokal yang menusuk. High atau treble kalau menurut telinga saya juga agak kurang ya, terasa mundur dan terkesan tipis. Juga seperti tertutup selimut tipis akibat dari mid dan bassnya yang lebih dominan. Untuk earphone dengan spesifikasi 20Hz sampai 40kHz, jujur aja kurang kena di bagian high kalau menurut telinga saya. Walau gitu, suara high atau treble-nya masih tergolong cukup baik, walau kekurangan kesan sparkling dan kesannya jadi sedikit sempit. Volume yang saya pakai yaitu selama pemakaian VK3, saya biasanya menggunakan volume kecil hingga sedang. Suaranya emang nggak menunjukkan gejala treble yang pedas dan vokal yang menusuk. Bahkan ketika saya gunakan dengan volume tinggi, sekitar 85% ponsel dan 60% laptop, treble tidak terasa pedas dan vokal tidak menusuk. Hanya ada sedikit recess atau mundur pada vokal. Dan kemampatan instrumen jadi terasa, terutama untuk musik-musik dengan banyak instrumen di dalamnya. Untuk diketahui, penggunaan dengan laptop biasanya volume player juga selalu saya set 100%. Yang saya mainkan biasanya adalah volume master dari laptop itu sendiri. Untuk soundstage-nya ini kembali lagi tadi menurut telinga saya ya terdengar cukup standar lah atau bahkan cenderung agak sempit. Sparkling dari high atau treble-nya terasa kurang dan terasa agak tertutup. Dan kalau boleh jujur, frekuensi range-nya emang nggak terlalu memenuhi ekspektasi saya. Secara keseluruhan, earphone ini punya tampilan fisik yang cukup standar. Kemasan dan kelengkapannya lumayan. Suaranya yang cenderung ke arah warm to balance dengan sedikit kesan gelap, mungkin nggak terlalu cocok dengan musik dengan instrumen yang ramai. Tapi musik dengan genre EDM sepertinya akan cukup cocok. Dan sebagai earphone dengan sound signature ke arah warm, maka sobat nggak perlu khawatir dengan treble yang pedas dan vokal yang menusuk. Suara yang dihasilkan VK3 cukup nyaman didengarkan berlama-lama dan minim efek lelah. Pada volume tinggi pun masih cukup nyaman didengarkan asal tidak terlalu ekstrim. Dengan begitu, QKZ VK3 layak mendapatkan skor 7,0 versi Kere Asoy. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik subscribe dan like untuk mendapatkan informasi budget earphone dan produk-produk murah selanjutnya. Salam Kesoy, biar kere tapi tetap asoy.